Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Saparudin, dosen tetap non ASN mulai 1 November tahun 2022 pada program studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Latar belakang pendidikan saya S1 Pendidikan Sejarah, S2 Pendidikan Teknologi Pendidikan, S3 Pendidikan Sejarah. Bidang keahlian saya pada pendidikan sejarah, analisis buku teks, dan maritim. Mata kuliah yang saya ampuh yang pertama adalah kurikulum dan buku teks sejarah SMA. Yang kedua adalah sejarah peradaban timur, sejarah hubungan internasional, sejarah praaksara Hindu-Buddha. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini adalah dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah kurikulum dan buku teks sejarah. Ini adalah bagian dari mata kuliah wajib program studi pendidikan sejarah dengan kode AFK 3505 bobot 3 SKS di semester ganjil. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaksi, dan asesmen. Deskripsi mata kuliah ini membahas konsep, landasan, fungsi, perkembangan kurikulum dan buku teks, serta karakteristik dan analisis buku teks sejarah sebagai sumber belajar. Kesesuaian kurikulum dan buku teks, menganalisis isu-isu, serta menyajikan hasil lab analisis. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan blended learning, yaitu daring dan luring, dengan metode pengajaran menggunakan pendekatan diskusi kelompok kecil, kelompok besar. Fokus pada tema analisis untuk memecahkan suatu topik permasalahan. Dalam perkuliahan telah kurikulum ini, CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama adalah memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam menyampaikan materi sejarah dengan jelas dan menarik. CPL yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam mengevaluasi sumber belajar sejarah, sehingga dapat memilih bahan kajian yang valid dan relevan. CPL yang ketiga adalah mampu mengelola pembelajaran, merancang, mengorganisasi, dan menilai pembelajaran sejarah secara efektif. CPMK mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar, perkembangan, dan landasan pengembangan kurikulum dan buku teks sejarah. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis struktur, konsep, dan isi kurikulum sejarah berdasarkan dokumen kurikulum yang berlaku. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep, fungsi, perkembangan, dan isu buku teks sejarah, serta mampu mengevaluasi kesesuaian dengan kurikulum sebagai dasar pengelolaan pembelajaran sejarah. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengevaluasi isu-isu dalam kurikulum dan buku teks sejarah, serta menyajikan hasil analisis secara lisan dan tertulis dengan komunikasi akademik yang efektif dan argumentatif dan bertanggung jawab. Adapun materi dalam pembelajaran ini dilaksanakan 16 kali pertemuan. Materi yang dibahas diantaranya konsep kurikulum, landasan kurikulum, perkembangan kurikulum, struktur kurikulum, analisis kurikulum, konsep buku teks, fungsi buku teks, analisis buku teks, isu kurikulum, dan isu-isu dalam buku teks. Sebagai bahan pustaka dalam pembelajaran telaah kurikulum dan buku teks sejarah, yang pertama adalah Mulyasa 2007 tentang kurikulum KTSP, yang kedua Widayanto 2015 pengembangan kurikulum di era otonomi daerah, ketiga Sanjaya 2008 kurikulum dan pembelajaran, keempat peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013-18 tentang kurikulum tingkat SMA. Yang kelima adalah tentang buku teks itu sendiri pada edisi kurikulum 91, KTSP 94 2006,
dan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar sebagai bahan kajian. Terakhir adalah DIVA, pengembangan dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Sumber pendukung dari mata kuliah telaah kurikulum ini menggunakan artikel yang sudah saya publikasikan. Yang pertama adalah saya sendiri dan Mursidi, Kerajaan Maritim Lokal di Nusantara, kajian analisis buku teks SMA. Yang kedua Saparudin, analisis Kerajaan Sriwijaya dalam buku teks sejarah. Widyawati tentang analisis nilai-nilai dalam isu sejarah kontroversi di kurikulum Merdeka. Yang ketiga Sukardi, nilai sejarah dan materi kelokalan dalam buku teks sejarah. Namun dalam sumber ini juga didukung dengan bidang ilmu saya tentang nilai-nilai dan buku teks pelajaran sejarah di SMA, bagian dari tugas akhir disertasinya. Penilaian dilakukan secara objektif dengan bobot penilaian masing-masing terdiri dari tugas 20%, keaktifan 10%, UTS 30%, UAS 40%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pengajaran dengan materi konsep dasar, pengertian fungsi, ruang lingkup, kurikulum, dan buku teks sejarah di SMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini melanjutkan materi mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks pelajaran sejarah di tingkat SMA. Yang pertama, yang kedua, hari ini mata kuliah yang kemarin sudah dibahas dan sekarang apakah sudah masuk semua? Ada yang sudah? Sudah masuk semua? Iya. Ada yang nggak masuk? Ada. Oke. Nah, sekarang semoga kita akan belajar dengan baik, bermanfaat untuk ke depan. Karena materi ini bagian dari masa depan. Ya. Dan selanjutnya materi kita adalah materi tentang telaah kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian pertama adalah pengantar kurikulum. Pengantar kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran. Ya, jadi kurikulum itu adalah alat mengontrol dalam pembelajaran di sekolah. Ya, perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol materi-materi dalam pembelajaran sejarah. Materi pembelajaran, baik itu sejarah, fisika, dan seterusnya. Jadi dia ada alat kontrolnya, namanya kurikulum. Kita juga belajar juga ada punya kurikulum sendiri. Belajar tidak punya kurikulum, ada kurikulumnya. Nah, tujuan dari kurikulum itu adalah untuk menjadi visi dan kompetensi cara hasil belajarnya sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan. Nah, disinilah kompetensi kurikulum dengan digunakan untuk belajar. Kurikulum yang kedua adalah kurikulum itu kan rumahnya, isinya apa? Nah, isinya adalah topik bahasa, narasinya, kontennya, muatannya, bacaannya. Nah, itu adalah ada di sini. Penyajiannya, namanya adalah bahan ajar, materinya. Materi dari kurikulum. Nah, kurikulum juga punya metode pembelajaran. Metode pembelajaran inilah yang kita gunakan untuk menerapkan sebuah materi dan tujuan. Ya, kita punya metode. Nah, metode ini strategi pengajaran. Bagaimana kita mengajarkan kepada siswa melalui buku teks. Tahapan-tahapan inilah yang dirancang oleh pemerintah turunannya melalui kurikulum. Itu digunakan untuk apa? Proses pendidikan. Ya, penting untuk proses pendidikan. Dia ada filternya. Jadi kalau belajar itu ada filternya. Orang hidup itu sudah ada filternya, aturannya. Nah, kalau di pembelajaran kita ada kurikulum, kalau orang hidup ada aturannya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin Bapak tadi menjelaskan tentang kurikulum.
Jadi Pentingnya proses kurikulum, pentingnya di proses pendidikan tadi sudah sampaikan bahwa kurikulum adalah volume penyaring, ya. Jadi materi-materi dalam kurikulum, materi yang ada di luar sana itu disaring oleh kurikulum. Mana yang baik untuk diajarkan, mana yang tidak baik untuk diajarkan. Contoh sederhana, di kurikulum itu tidak ada namanya bacaan tentang kekerasan, perlawanan. Itu sudah mulai dikurangi. Kalau di kurikulum dulu ada bacaan tentang kekerasan, peperangan, pembunuhan ada, tetapi di era kurikulum turunan dia sudah tidak ada bacaan-bacaan itu. Nah, itulah salah satu perubahan dari kurikulum ke kurikulum yang akan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah. Kalian sebagai calon guru harus bisa menerapkan tentang perangkat dari kurikulum itu sendiri. Karena apa? Alat menciptakan tujuan. Dasarnya apa? Untuk mengevaluasi, penting karena di dalam evaluasi itu akan menilai keberhasilan programnya. Nah, di sini ada lagi mengembangkan potensi peserta didik. Ya, materi itu juga bisa dikembangkan. Materi-materi, salah satu contoh skripsi. Skripsi itu hasil dari pembelajaran dari buku teks atau kurikulum yang kamu kembangkan untuk menjadi sebuah hasil karya tulis berdasarkan dari kurikulum. Nah, kalau tidak berdasarkan dari kurikulum, namanya ilmu sejarah ekonomi. Ya, kita orang pendidikan berbasis kepada kurikulum, bukan berbasis pada ilmu sejarahnya. Enggak, kita berbasis pada kurikulum. Buku teks itu adalah sebuah belajar, media atau alat bahan ajar yang digunakan untuk guru dalam pembelajaran di sekolah. Ya. Kalau guru tidak pakai buku ini, ya sudah repot. Sudah repot. Nanti kalian akan jadi guru. Nah, kalian akan berujungnya belajar pakai buku teks. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang ini sebelum kita lebih jauh tentang buku teks? Baik Pak, berdasarkan materi yang sudah Pak jelaskan tadi mengenai buku teks, untuk lebih mendalaminya di sini saya ingin bertanya, bagaimana penggunaan sumber sejarah terhadap penulisan buku teks sejarah? Oke, nah buku teks sejarah itu beda. Buku teks dengan penulisan sejarah itu berbeda. Ya, kalau buku teks ini buku teks pelajaran ini sudah disaring dengan kurikulum. Kalau di buku teks, buku referensi itu dia tidak disaring, dia hasil penelitian riset. Tetapi hasil dari buku teks ini itu hasil dari riset-riset penelitian. Nah, buku teks ini penting sebagai sejarah karena menyediakan informasi pengetahuan yang dipercaya oleh peserta didik pada pendidik. Buku teks bukan sebagai bacaan, tapi juga media. Media apa? Media imajinasi, tapi juga media di sini alat bantu. Karena kita belajar di sini, kita akan menganalisis bagaimana buku teks ini menjadi sebuah media pembelajaran kita. Di sini kita menjadi guru, menjadi acuan pembelajaran, membantu peserta didik belajar mandiri, membantu perencanaan menjadi dasar bagi guru, evaluasi, menyampaikan materi, bahkan jadi guru untuk menjadi rujukan belajar. Buku teks ini sudah banyak beredar di lapangan. Erlangga, Gavindo, Tiga Serangka, Kementerian. Tetapi sekarang pemerintah dengan filter harus pakai yang mereknya kementerian. Ini adalah contoh evaluasi buku teks. Rentetan peristiwa di dalam buku teks pelajaran sejarah. Nah, dari sini peristiwa tentang buku teks ini ada yang tanyakan? Apa? bagaimana interaksi secara lokal dalam buku teks sejarah. Oke. Nah, di dalam buku teks ini ya kamu tanyakan sendiri, belum sampai ke sini. Jadi di dalam buku teks sejarah ini adalah rentetan buku tentang masa-masa dari buku teks sendiri. Materi dalam buku teks itu isinya di sini. Ada sejarah lokal, ada sejarah nasional, dan ada sejarah regional. Karena Sriwijaya
sudah masuk di dalam kurikulum. Berbicara tentang Sriwijaya berdiri, tokohnya, lokasinya, kehidupan sosial budaya, religius, bahasa dan seterusnya. Nah itu sudah ada di dalam konteks. Sikap juga kembali kepada di sini adalah sikap kritis. Sikap kritis tentang jawab, sikap tanggung jawab jelas. Mahasiswa juga tentang sikap tanggung jawab. Karena mahasiswa tugas kuliah, tanggung jawab dari orang tua itu harus dipegang. Posisi mahasiswa ada di sini, mengembangkan keterampilan. Ini wajib. Nah, kalau sudah masuk di angka nomor 4, dia sudah memiliki 3 poin ini. Nah, ini hukumnya sudah wajib. Harus pertama memiliki keterampilan berpikir, meneliti, belajar dari buku teks. Aku teliti mana bacaan yang saya cari. Analisis. Menganalisis itu bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat. Ya, masalah, menyelesaikan masalah. Dengan menganalisis itu dia akan lebih dewasa. Yang kedua adalah menyajikan informasi. Jadi ketika menganalisis ini menyajikan informasi, nah itu hasil riset kecil di dalam buku teks ini. Yang kedua selanjutnya adalah memecahkan masalah jelas. Jadi ketika belajar dari buku teks, belajar sejarah, oke. Tapi belajar sejarah bukan belajar masa lalu. Belajar sejarah itu bukan masa lalu. Belajar sejarah itu masa depan. Kalau kita sebagai orang sejarah itu sebagai masa depan. Ini adalah tema-tema yang bisa kami teliti di dalam buku teks. Baik itu contoh peradaban timur maupun apa, silakan sini. Bahasanya mengaji tentang apa bahasa? Mengaji tentang penyajiannya boleh, nilai karakter boleh, bagaimana historiografi boleh, materi itu gimana, isinya boleh, bagaimana kurikulumnya, CP, KIKB boleh, silakan. Di sini ada 12 konteks. Yang trending sekarang adalah ini, trending topik. Bentuk soal dan latihan, namanya soal plot dan out. Kalau mau sering bertanya levelnya berarti level 4. Kalau menjadi 3 levelnya di 1. Itu yang tidak ulang levelnya di 1. Nah, kalian mau level berapa? Kalian sendiri yang menentukan. Saya mengamati. Nah, nanti kalau kamu sudah S3 kamu mengamati. Kalau sekarang tidak perlu berkomentar, tapi kamu amati, kamu rasakan sendiri. Ini adalah metode pendekatan dalam pembelajaran. Ya, itu tidak lepas dari metode cara berpikir. Yang tekniknya cak mano. Ya, tekniknya cak mano. Karena di dalam Anderson dan ini Red Bull ini ada 6 levelnya. Kamu level mana? Level C1 sampai C3 atau C4 sampai C6. Apa yang pertama adalah menganalisis. Berarti metodologi dengan pendekatan analisis biar tingkatnya tingkat. Yang kedua mengevaluasi. Bisa mengevaluasi materi, bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Yang paling puncak adalah mencipta, mengimajinasi. Nah, dalam pembelajaran sejarah ini lebih dominan kepada soal, tidak soal juga, tetapi ini juga berbicara tentang bacaan. Kalau soal itu biasanya apa? Di sini ada jelaskan, menjelaskan, ya, menjelaskan berarti levelnya C2. Menggunakan informasi, situasi, konteks, dia levelnya C3 mulai dan seterusnya. Mencipta berdasarkan keterampilan berpikir dan seterusnya. Sama. Silakan kalian baca tentang teori Anderson dan Red. Baca-baca di internet itu bisa. Jadi
kalau berbicara tentang tokoh-tokoh, menganalisis tokoh-tokoh pahlawan, berarti dia menerapkan. Levelnya dia menerapkan, belum menerapkan tentang analisis dan sebagainya. Selanjutnya ini ada metodenya, metode pendekatan dalam analisis. Ini metode ini juga bisa digunakan dalam pendekatan peradaban umum juga bisa. Semua metode dalam mata kuliah bisa diterapkan, tidak hanya di dalam buku teks. Kenapa hanya buku teks? Karena tujuan saya adalah analisis buku teks pelajaran. Saya ngajar buku teks, saya juga sudah makan buku teks. Jangan aku ngomongin kamu, tapi aku tidak pernah melakukan. Tingkat analisis dalam buku teks sejarah bisa menggunakan 4, 5. Modelnya ada model Weber, Giles, Van Dijk, Norman, dan silakan. Bagaimana ini? Silakan baca di jurnal. Kalau saya lebih dominan kepada 2, Norman dan Van Dijk. Ini yang sering saya gunakan dalam menulis sebuah karya tulis saya. Karena pembelajaran sejarah lebih dominan pada 4 pendekatan, lebih kepada metode penelitian historis, ada kritik, verifikasi, dan historiografi. Ini lebih penelitian sejarah. Tapi ketika saya menggunakan pendekatan baru, yaitu pendekatan analisis tingkat studi budaya, silakan kalian bisa pelajari bagaimana Norman Foer yang kedua metodenya, metode dalam analisis buku teks itu bisa. Ini contohnya, fokus analisis buku teks sejarah bisa dilihat dari narasinya. Ya, bisa dilihat dari konsepnya apa, nilai dan ideologinya apa, representasinya tokohnya apa, sesuai kurikulumnya. Ini adalah pembelajaran dari learning. Kalian kemarin pernah belajar tentang learning di sekolah. Pernah nggak? Kamu pakai sekolah pakai kurikulum apa? Merdeka. Merdeka 13. Kalau pakai 13 dia belum mengenal tentang deep learning. Deep learning itu paling sekitar baru setahun lah, tahun setengah. Ini pembelajaran deep learning, ini pembelajaran yang baru. Pembelajaran dengan berpikir analisis. Padahal pembelajaran deep learning ini sudah ada di eranya ini. Sudah ada di eranya ini. Ya, sudah ada di eranya ini. Eranya deep learning ini adalah yang baru tren. Baru sekarang. Deep learning. Ya. Nah, ini ada selain deep learning juga metode pedagogi ini juga bisa menggunakan analisis. Jadi silakan menggunakan metode pendekatan apa saja kalian. Enggak harus itu aja enggak. Tapi menggunakan pendekatan yang lain. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh suka nggak suka kalian nanti juga akan seperti ini. Akan membuat sebuah artikel tentang hasil penelitian dari buku teks. Harus bisa. Yang kedua ini contoh. Ini adalah S2, tesis S2 tentang analisis soal mod dengan pendekatan taksonomi Bloom. Ini adalah disertasi tentang analisis buku teks. Yang ini tentang analisis buku teks punya saya sendiri, disertasi S3. Ini tinjauan tentang tesis S2 tentang analisis buku teks juga. Nah, jadi beberapa contoh, silakan. Jadi bukan buku teks sejarah dipandang sebelah mata, enggak bisa. Dan dia sudah familiar dengan tren yang baru sekarang. Ini dapat dua penelitian. Penelitian pertama adalah tentang buku teks analisis. Yang kedua dari analisis itu saya kembangkan menghasilkan sebuah budaya maritim. Budaya maritim yang ada di yang semikian. Nah, ini kesimpulan bahwa melalui cara pendekatan atau metode pendekatan ini bisa dikatakan metode pendekatan baru. Namanya pendekatan analisis. Ya, walaupun analisis
juga ada di interpretasi, ada juga di kritiknya, ada juga di heuristik. Yang kedua adalah Bapak, konsistensi. Ya, apa? jadi buku teks tidak hanya digunakan sebagai sumber belajar di kelas oleh peserta didik, tapi kita sebagai mahasiswa, buku teks dapat digunakan sebagai objek penelitian dalam memahami bagian kecil dari sebuah materi secara seni. Ya, jadi buku teks itu tidak hanya dijadikan kitab suci oleh gurunya saja, tidak hanya sebagai materi menyampaikan materinya saja. Kalian sebagai calon guru harus bisa mengajarkan, meningkatkan pengetahuan. Jadi ketika mata kuliah ini akan menghasilkan sebuah laporan penelitian makalah dari hasil temuan yang objektif. Apa temuan ini? Bila perlu bisa direkomendasikan kalau itu memang bagus dan diseleksi oleh beberapa dosen. Boleh. Nah, sini. Ini adalah hasil akhir dari tugas Pak Udin itu. Tugas Pak Udin itu hasil akhirnya adalah bentuk laporan. Laporannya apa? Laporan penelitian kecil. Objeknya, subjeknya mana? Subjek penelitian adalah buku teks. Konteksnya apa? Silakan konteksnya cari sendiri. Mau mengkaji ini mengkaji. Oke, ada lagi nggak ada? Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Kita lanjut ke pertemuan minggu depan. Ini sebagai bagian dari mengantar mata kuliah sejarah, kurikulum dan buku teks di tingkat SMA. Semoga bermanfaat. Ini gambaran garis kecil atau besar itu dari pemandangan cara pandangnya manusia yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini merupakan bagian dari dokumentasi mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks sejarah. Video ini juga merupakan salah satu syarat penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UK TPT. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu Asesor dalam pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.